Kurang ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimananmu? Ini urusan tanah suci ketiga umat Islam. Saudara, kalau hari ini Masjidil Aqsa mereka serang, mereka jajah, kita umat Islam diam, bungkam, siapa yang jamin besok mereka tidak menjajah Mekah dan Madinah, saudara? Jangan bilang kurang ajar. Yang kurang ajar tuh kamu. Kamu keluar-keluar kayak gitu, kamu udah buktikan perang sana belum? Jangan kamu ajak-ajak orang perang, kamu sendiri mau tidur di rumah. Itu bajingan namanya. Itu namanya bajingan, nyuruh kawan perang, kamu mau tidur. Buktikan dulu kamu perang di sana. Kalau kamu udah buktikan kamu perang di sana, baru kami orang mau perang sana. Aku tunggu video kamu kapan kamu perang di sana. Tunjukkan ke saya. Video kamu perang di sana, baru aku mau berangkat perang sana. Lillahi ta'ala. Ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimananmu? Nah, ini provokator. Ricik HP ini kok isi kowar. Kamu itu bukan tulus untuk membela negara Indonesia ini. Kamu tuh pengen menghancurkan Indonesia ini, gerombolan kamu tuh. Kalau kamu orang Indonesia asli, itu bukan memecah belah, tapi merangkul. Gak usah provokator. Atur Indonesia bangun bareng-bareng. Gitu. Kamu dibalik kamu tuh siapa? Ya orang pembenci Pak Jokowi. Disuruh keluar-keluar. Indonesia nggak maju gara-gara gerombolan kalian. Coba ikut bangun bareng-bareng Pak Jokowi, semua nyata sukses semua itu. Kurang ajar. Kalau kau muslim, kau mengatakan begian, di mana keimananmu? Ini urusan tanah suci ketiga umat Islam. Saudara, kalau hari ini Masjidil Aqsa mereka serang, mereka jajah, kita umat Islam diam, bungkam, siapa yang jamin besok mereka tidak menjajah Mekah dan Madinah, saudara? Jangan bilang kurang ajar. Yang kurang ajar tuh kamu. Kamu keluar-keluar kayak gitu, kamu udah buktikan perang sana belum? Jangan kamu ajak-ajak orang perang, kamu sendiri mau tidur di rumah. Itu bajingan namanya. Itu namanya bajingan, nyuruh kawan perang, kamu mau tidur. Buktikan dulu kamu perang di sana. Kalau kamu udah buktikan kamu perang di sana, baru kami orang mau perang sana. Aku tunggu video kamu kapan kamu perang di sana. Tunjukkan ke saya. Video kamu perang di sana, baru aku mau berangkat perang sana. Lillahi ta'ala. Tadi luar biasa, beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Maaf ya, dan izin saya sikapi karena ada yang komen seperti ini di postingan saya yang terdahulu terkait ada yang meminta pemuda-pemudi Indonesia diberangkatkan ke Palestina. Komennya seperti ini, Mbok, dipahami dulu narasi postingan saya. Kemudian Anda akan membalas komenan seseorang, pahami dulu maksud komenannya itu apa. Jangan asal ngejeplak, ini asal ngejeplak nih. Ya. Mohon izin, komenannya nih, tanya ke Prabowo kenapa membuat gagasan membantu Palestina. Jangan nyalain Habib. Yang mau saya tanyakan, Prabowo mana yang Anda maksud? Kemudian Habib mana yang Anda maksud? Ini ambigu, nggak jelas. Atau kalau pengen keren, di state postingan saya, balas dengan video atau dengan PT, itu yang keren. Jangan seperti ini. Tanyakan ke Prabowo mana yang dimaksud. Ini maaf, nggak jelas ini. Ya. Kemudian jangan nyalain Habib. Yang nyalain Habib siapa? Terus Habib mana? Ya. Oke, katakanlah saya luruskan, yang Anda maksud adalah Presiden Republik Indonesia ke-8, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Oke, saya luruskan ya. Dan saya jawab, betul ya. Waktu sambutan perdana Pak Prabowo Subianto
sebagai Presiden Republik Indonesia mempunyai gagasan untuk membantu Palestina. Sepakat. Tapi konteksnya dalam berbangsa dan bernegara yang diatur oleh undang-undang. Jangan ngejawab sembarangan seperti ini. Sekali lagi, ya, mempunyai gagasan untuk membantu Palestina, konteksnya adalah sebagai konsep berbangsa dan bernegara yang diatur oleh undang-undang. Bukan Pak Prabowo harus mendengarkan seseorang meminta agar pemuda-pemudi untuk diberangkatkan Palestina. Bukan itu bukan konteksnya yang dimaksud gagasan Pak Prabowo waktu itu. Jangan asal ngejeplak dong, ya. Jangan asal ngejeplak. Ini nih, mau keren komennya, tapi salah, nggak paham. Saya luruskan sekali lagi ya, Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia betul mempunyai gagasan untuk membantu Palestina, tapi konteksnya dalam prinsip berbangsa dan bernegara yang diatur oleh undang-undang. Ada aturannya. Gak main perintah berangkat, minta untuk diberangkatkan. Tidak seperti itu Ferguson. Ya. Ada nggak jelas nih yang komen. Kemarin Rizik Syihab dalam 212 usul untuk membuka yang namanya pendaftaran jihad ke Palestina. Kata saya mendukung. Tapi yang daftar Balawi semua. Tidak boleh anak-anak Nusantara ikut-ikut daftar pendaftaran Palestina yang dibuka oleh Rizik Syihab. Jangan. Karena saya baca sejarah, Pak. Saya baca sejarah. Bagaimana Balawi di Hadramaut, bagaimana Balawi di Indonesia. Nggak ada sejarah perang, nggak ada sejarah mereka mau berdarah-darah di dalam perjuangan menyebarkan agama Allah. Tidak ada. Ada di Aceh namanya Abdurrahman Az-Zahir Ba'alawi. Dia seperti berani pada tahun 1800-an akhir memobilisasi masyarakat melawan Belanda. Ayo kita melawan Belanda, ayo kita perang. Dimobilisasi oleh dia. Ketika rakyat Aceh itu kemudian percaya kepada dia, kemudian masyarakat Aceh bersatu melawan Belanda. Sebelum perang 1-2 hari lagi dia kabur ke Jeddah Arab Saudi, dikasih uang oleh Belanda. Akhirnya itu pasukannya dihancurkan karena sudah dimobilisasi di tengah hutan, habis semua. Ini sejarah Aceh. Sejarah di Hadramaut sama juga. Coba urut dari nama Bahar Smith atau Rizik Syihab sampai kepada Ubaidillah. Adakah yang mati syahid di jalan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang perang. Jangan bawa-bawa setelah Ubaid. Kalau setelah Ubaid itu cucu Nabi asli. Kalau seluruh keturunan Nabi itu ya jiwanya jiwa perang, sama dengan orang Jawa. Ini kalau dibuka oleh Pak Prabowo, betul-betul dibuka, saya yakin ribuan, puluhan ribu yang akan daftar. Kenapa? Karena orang Jawa, orang Nusantara, Aceh, Maluku, Bali itu orang perang semua, bos. Leluhurnya tukang perang. Saya yakin kalau dibuka semuanya akan daftar, atau bukan semuanya, banyak yang akan daftar. Maka saya tidak setuju kalau dibukanya atas nama anak Nusantara, tapi untuk Ba'lawi aja. Coba kita lihat berapa Ba'lawi yang mau dia untuk perang di Palestina. Bahkan kita akan nyumbang, PWI nanti akan nyumbang, betul? Kalau Ba'lawi siap berjihad di Palestina, kita nyumbang setiap DPD berapa? 10 juta. Ini Kiai Riyad yang ngomong. Sekali lagi, apabila ada keluarga Ba'lawi yang mau perang ke Palestina, setiap DPD PWI akan nyumbang 10 juta.
yang penting yang berangkat itu adalah Ba'lawi. Kita lihat, tapi kalau yang dibukanya silakan seluruh pemuda Indonesia, saya yakin terutama daerah-daerah ini nih, Demak, Bintoro, Blora, Aryo Penangsang, itu tukang perang kabeh, ngerisikaken, Banten, Cirebon, Aceh, Pagaruyung dan lain sebagainya, Maluku, Papua, tukang perang kabeh. Ada yang lagi stres dia itu gara-gara kalah di DPRD, kalah bupati segala macam, pasti dia ikut ke Palestina itu. Makanya jangan Pak Prabowo, jangan dibuka. Karena apa? Kita bukan penakut, Indonesia bukan penakut, tapi kita untuk perang di luar negeri itu membutuhkan pemahaman akan geopolitik global. Yang tahu geopolitik global itu pemerintah. Pemerintah sudah mengkalkulasi penting tidak, perlu atau tidak kita mengirim bantuan personil ke Palestina. Lah kalau tidak menghitung geopolitik, di Israel itu, di Palestina, pinggir-pinggirnya ada Iran, bos, ada Mesir, ada Irak, ada Yordan, ada Suriah, Yaman nyebrang. Tapi kenapa mereka tidak datang ke Palestina? Geopolitik global tidak memungkinkan. Lah ujuk-ujuk orang Indonesia mau datang ke Palestina, baru turun di bandara udah dibredel semua. Ini belum lagi secara syar'inya, orang berjihad itu ada surut, ada arkan, bos. Mata yajibul jihadulana, kapan jihad itu wajib? Jihad itu wajib ada 3 hal. Pertama, inda hujumil a'da, ketika musuh menyerang ke kampung kita, ketika musuh menyerang ke negara kita. Saral jihadu fardhu ainin likulli ahadin, maka perang itu wajib bagi setiap orang kampung itu. Yang kedua, indal tiqa'is saffain, ketika bertemunya 2 pasukan, kita perang di sana siap musuh, lah ini fardu ain, kalau kabur dia itu dosa besar. Yang ketiga adalah bistinfaril imam. Kalau tidak ada istinfarul imam digerakkan oleh Presiden Prabowo, tidak boleh. Negara kita tidak diserang, tidak ada iltiqa'us saffain, kemudian kita tidak diistinfar, tidak dikirim oleh Imam Prabowo. Lalu kita di sana atas nama apa? Atas nama pribadi. Senjatanya punya senjata apa? Parang, keris dari Blora mau menghadapi rudal nuklir. Ini kan kerisnya bukan sembarang keris. Mana ya itu yang tukang suwuk? Paling kita orang pakai suwuk, jimat al-awfaq kabeh. Ada kalau PWI itu nggak usah ditulis-tulis, kitabnya aja beli katanya di toko kitab al-awfaq dibawa-bawa di tas. Saya pernah begitu, itu ada teman saya, ada paman saya ini sakit di Bandung. Itu karena PWI ya, namanya otaknya itu otak santri. Dia langsung bawa kitab Asy-Syifa, yang di dalamnya itu kan ada macam-macam itu obat-obat pengobatan. Ditaruh, takut kesambet katanya. Dasar kita sih, bukannya istrinya dokter, tapi dianya begitu kayak dukun. Bukannya diobatin pakai obat, ini malah bawa-bawa kitab, wapaknya itu ditaruh di dadanya. Masya Allah, dasar santri. Nah ini kita sekarang ini menghadapi perang yang asimetris. Perang asimetris ini
Ini ada taktik tersendiri, bos. Serahkan pada negara. Nanti negara, Pak Prabowo beserta kabinetnya yang memikirkan, kalau misalnya kita mau membantu Palestina, dengan cara apa yang bermanfaat. Kalau dengan personil, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Coba contoh PBNU itu cerdas dalam masalah Palestina. Dia undang itu dari Palestina, pimpinan Palestina baru sehari atau 2 hari, dibiayai oleh PBNU, dibelikan tiket, disiapkan keamanan, suruh datang ke PBNU. Kemudian ditanya itu orang-orang Palestinanya, perwakilan dari negara Palestina, apa yang bisa kami bantu dari Nahdlatul Ulama? Kita NU sudah ngirimin miliaran rupiah langsung ke yang berhak, bukan seperti yang lain buka-buka donasi di mana-mana, taunya bukan untuk Palestina, untuk ISIS. Seperti ACT itu, ACT 2000 berapa itu telah terbukti bahwa dana-dana yang katanya untuk Palestina, dana-dana yang katanya untuk kemanusiaan, ternyata dikirimkan untuk ISIS, organisasi teroris yang mengacak-ngacak saudara Islam kita, yang mengadu domba antara Sunni dan Syiah yang ada di Syria. ISIS hancur, diganti oleh Jabhatun Nusrah itu di Suriah. Jabhatun Nusrah hilang sekarang baru 2 hari. Yang namanya apa? Tahrirus Syam, HTS, Hizbut Tahrir Syam, Partai Pembebasan Syam. Sama aja ini ISIS ini. Dia ini cucunya ISIS. ISIS punya anak Jabhatun Nusrah. Jabhatun Nusrah punya anak sekarang adalah HTS, Hizbut Tahrir Syam. Dia rebut itu istananya Bashar al-Assad. Kenapa? Karena politik global pada Arab Spring 2011-an itu tidak berhasil mendongkel kekuasaan Bashar al-Assad. Seperti Irak dihancurkan Saddam Hussein, kemudian Husni Mubarak, kemudian di Libya Muammar Gaddafi dihancurkan oleh kekuatan global. Tapi Bashar al-Assad kekeh, kuat dan kokoh. Kenapa? Dia seorang sayyid, dia keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bashar al-Assad difitnah, dia adanya itu asyhadu an la ilaha illa Ali segala macam, na'udzubillah dan lain sebagainya. Ini geopolitik global. Nggak paham kita, maka bantuan yang katanya untuk jihad, untuk kemanusiaan, ternyata masuknya ke organisasi teroris. Kalau NU ini Bapak ngasih Lajisnu, Bapak ngasih NU Care, itu langsung NU-nya datang pertama ke Al-Azhar. Setelah di Al-Azhar, bagaimana caranya kami bisa masuk ke Palestina? Jadi tidak asal berikan kepada orang, karena banyak orang yang sekarang ini mereka itu atas nama Palestina fundraising, mengumpulkan dana umat, dana masyarakat, tapi tidak sampai kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, sampainya kepada teroris, sebagian lagi sampai kepada istri-istri simpanan. Ini kenapa tepuk tangan begitu? Punya ya? Nah, makanya PBI ini siap-siap, takut Bapak Prabowo secara hitung-hitungan geopolitik, karena tentara nasional Indonesia terbatas jumlahnya, ada 1 juta, sedangkan saya sebagai presiden berkeinginan membela saudara-saudara saya di Palestina, maka bangsa Indonesia 100.000 akan kami kirim untuk berperang di Palestina. Siapa yang mau daftar baru boleh. Yakinlah ke Balawi si Jacan kok. Blora 5.000, Gerobogan 5.000, Sragen 5.000,
santrinya Kiai Riyad ditinggalin, dia pergi Palestina, sama istrinya cium tangan. Tunggu aku wahai istriku, mau kemana? Palestina. Ternyata gilir. Kalau itu namanya istinfar, dikirim oleh negara, boleh. Kalau istinfar, kalau tidak dikirim oleh negara ngapain? Geopolitiknya itu rumit bapak-bapak di dunia ini. Kalau tidak rumit, negara Israel kecil, jumlah penduduknya aja berapa? Luas wilayahnya nggak kayak luas wilayah Jawa Timur, paling juga se-Kabupaten Blora. Tapi kenapa begitu kuat dia sejak 1948 sampai sekarang? Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh hanya sekedar sebuah keinginan berjuang demi membela agama. Tidak hanya sesederhana itu. Maka tunggu aja negara Indonesia apa kebijakannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap Palestina kita dukung, itu saja. Sejak Indonesia didirikan 1945 tidak pernah berubah posisi Indonesia dalam masalah Palestina dan perang Israel, bahwa Indonesia bersama Palestina dalam perjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu adalah sumpah dari pemimpin-pemimpin kita dan tidak pernah berubah setiap negara, setiap presiden. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Gus Dur, B.J. Habibie, Mega, SBY, Jokowi sampai Prabowo sekarang, posisi kita di dalam masalah keterlibatan antara Israel dan Palestina, kita tetap berada di Palestina dan kita mendesak kepada PBB untuk memerdekakan Palestina dan menekan Israel untuk menghentikan ekspansinya, penjajahannya di bumi Islam Palestina. Ini posisi, bukan hanya dengan semangat seakan-akan menyalahkan negara tidak mengirimkan pasukan ke sana. Ngerti ora siro geopolitik global, nyala-nyalain menteri luar negeri, nyala-nyalain tentara, nyala-nyalain presiden. Sekarang sudah tidak ada zamannya orang berani-berani menyalahkan presiden, mencaci maki pejabat negara. Tidak boleh lagi ada setelah adanya perjuangan Wali Songo Indonesia. Karena bagi PWI, pejabat saudara kita, dia sama-sama anak Nusantara, ulama saudara kita, guru kita, sesama anak-anak Nusantara. Tidak boleh siapapun yang boleh menghina putra-putri Nusantara, para keturunan orang-orang besar di masa lalu yang hari ini mendiami kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. PWI hadir untuk memberikan semangat baru bagi bangsa Indonesia untuk menghancurkan mental-mental terjajah yang ada di dalam hati nurani jiwa bangsa Indonesia. Itulah tadi pernyataan dari Hanif Al-Attas yang mengajak perang ke Palestina. Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang mengobarkan dan menumbuhkan semangat pribumi untuk perang ke Palestina. Namun yang dipertanyakan, apakah Hanif Al-Attas serta kaum Balawi siap untuk berperang? Maka netizen meminta pembuktian, jangan hanya keluar-keluar menyuruh orang pribumi berperang, namun buktikan dulu. Hanif Al-Attas berangkat duluan bersama kaum Balawi, baru kaum pribumi bisa percaya bahwa pernyataan tersebut memang betul-betul ingin berjihad ke Palestina. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.